Oke, subbab terakhir dari bab ini adalah peran bakteri dalam kehidupan ya. Jadi bakteri itu memiliki banyak sekali peran dalam kehidupan di bumi. Baik itu yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara langsung ataupun tidak ya. Jadi banyak sekali perannya, mulai dari peran-peran yang berkaitan dengan dunia industri maupun juga berkaitan dengan keseimbangan ekologi ya. Ada banyak sekali tapi kita akan coba bahas beberapa saja yang penting ya. Oke, yang pertama ada bakteri Escherichia coli atau lebih sering kita kenal dengan bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini kalau di lingkungan bisa kita temukan pada perairan tercemar. Jadi tidak boleh sebenarnya minuman kita itu mengandung E. coli. Tapi secara alamiah E. coli ini ada di dalam usus kita ya. Jadi kalau di usus dia nggak berbahaya. Tapi kalau di luar itu, di luar saluran tubuh yang lain, dia bisa menjadi berbahaya. Oke. E. coli ini di dalam usus kita, mereka membantu dalam proses pembusukan makanan. Jadi makanan kita, sisa-sisa makanan yang sudah diserap oleh usus, nanti kan akan masuk ke dalam usus besar untuk mengalami pembusukan ya. Dan akan diserap airnya, karena airnya masih kita butuhkan. Nah, bakteri yang membantu proses itu adalah bakteri E. coli. Jadi mereka ini bersimbiosis dengan kita. Bersimbiosis mutualisme. Bakterinya dapat keuntungan, dapat makanan dan dapat tempat hidup. Nah, sementara kita dapat keuntungan terbantu dalam proses pencernaan makanan. Kemudian ada juga beberapa bakteri yang dimanfaatkan dalam proses industri makanan. Nah, ini ada yogurt ya. Yogurt ini merupakan hasil fermentasi susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus ya. Oke, jadi kalian harus lihat ini juga ya, cara penulisan nama ilmiahnya ini. Jangan sampai lupa ya, karena ini juga nama ilmiah. Harus ditulis dengan 2 kata, dicetak miring, dan huruf terdepannya ini, huruf paling depan dicetak dengan huruf besar, selebihnya huruf kecil. Nah, jadi harus ingat terus itu ya, cara penulisan nama ilmiah. Selain ini juga ada nata de coco ya. Kalau nata de coco ini bahan dasarnya adalah cairan kelapa yang kemudian difermentasi dengan menggunakan bakteri Acetobacter silynum. Nah, ini. Jadi beda bahannya, beda bakteri yang fermentasi, beda juga produk yang dihasilkan ya. Kemudian selain bermanfaat ada juga bakteri yang merugikan. Ya, dia bisa menyebabkan beberapa macam penyakit. Contohnya di sini adalah bakteri Salmonella typhi yang bisa menyebabkan penyakit tipes ya. Nah, di mana orang biasanya tertular atau terinfeksi salmonella ini akibat drainase yang buruk ya. Jadi dia bisa ada di dalam air yang kotor yang kemudian terminum oleh manusia atau pada makanan yang tidak bersih, tidak higienis, kemudian dimakan. Nah, bisa orang terserang Salmonella typhi. Itulah makanya kenapa kalian harus memastikan semua makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu dia higienis ya. Jadi kalau misalkan masak dulu, maka bahannya harus dicuci terlebih dahulu dan harus dimasak sampai matang ya, untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian ada lagi penyakit nih ya, namanya Vibrio cholerae, nama bakterinya. Ini bisa menyebabkan penyakit kolera. Kolera itu adalah jenis diare ya. Jadi diare. Penyebabnya apa? Karena lingkungan yang kotor. Jadi sanitasi yang buruk, lingkungan yang kotor itu bisa menyebabkan meningkatkan resiko seseorang terinfeksi bakteri Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Oke, itu ya beberapa peran bakteri dalam kehidupan, mulai dari yang merugikan sampai yang menguntungkan. Ada banyak sekali, kalian bisa explore lagi jenis-jenis bakteri lain yang berperan dalam kehidupan.